Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Summa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra wa fi suratil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Summa qala Allah Ta'ala aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ingatlah ketika Allah menyampaikan deklarasi bahwa aku akan menjadikan satu jenis makhluk lagi yang berbeda dari kalian yang sudah kuciptakan lebih dahulu, yang akan aku angkat menjadi khalifah di bumi. Maka makhluk-makhluk yang sudah ada diwakili secara representasi oleh malaikat memberikan nota ketidakfahaman. Adakah perlunya diangkat lagi makhluk baru menjadi khalifah, sedangkan mereka nanti akan melakukan sengketa dan saling menumpahkan darah di bumi? Allah menjawab, aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak tahu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Lalu Allah berfirman di surah Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdikan diri, menghambakan diri kepadaku. Lalu Bapak dan Ibu, supaya ayat ini semakin sempurna, saya linearkan dengan surah Ali Imran ayat 31. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, umatmu yang sudah beriman, kalau kamu ingin mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad Rasulullah, maka Allah akan mencintaimu. Dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Penutup dari 3 surah yang sepele itu saya kunci dengan hadis yang sangat populer. Belum sempurna iman salah seorang kamu kalau kamu tidak mencintai saudaramu dan memberikan kepada saudaramu apa yang kamu cintai untuk dirimu. Hadis sahih riwayat Muslim, riwayat Bukhari Muslim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Bapak Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Haji Ahmad Daniel Karim SEMSI dan seluruh rombongan, Bapak Ketua PKM Masjid Muslimin JCD, dan seluruh kita yang hadir, terutama yang mendengar dan menyimak ceramah ini, yang dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafazkan kalimat tahmid dan tasyakur. Alhamdulillah wa syukurulillah. Ayolah sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah wa syukurulillah. Pagi ini 22 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, 15 Januari 2023 Miladiah, kita diberi Allah rezeki untuk bertemu, berkumpul, beribadah, bersilaturahmi di sini, terutama dengan Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, yang beliau adalah Jenderal Panglima Umar, tapi terasa seperti ulama. Alhamdulillah.
Mengiringi rasa syukur ini, mari kita ucapkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tidak biasa saya berceramah membaca teks. Tapi hari ini saya baca supaya kita hemat waktu, hemat ilmu, dan hemat manfaat. Bapak Ibu setuju? Meskipun saya harus bolak-balik membuka HP ini karena sudah 7 kali dijatuhkan cucu saya, ini belum hancur aja Pak. Supir saya bilang itu sudah wajar diganti Bu ya. Saya bilang kamu cuma supir bilang ganti bola, kecuali yang bilang Pak Pangdam itu aja. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Tema yang saya pilih untuk ceramah pagi ini ialah dui fungsi insani sebagai hamba Allah dan khalifah ilahi menuju kepada manunggali kawula Gusti. Sebagai penceramah tetap di Masjid Muslimin JCT ini, saya diberi materi tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari supaya hati kita bersih, lalu membuahkan akhlakul karimah. Kalau kita umpamakan benda, hati adalah urusan dalam. Sedangkan yang di luar seperti casing dan bungkus itu juga perlu. Itulah mungkin konteksnya kepada syariat dan lain-lain. Oleh karenanya antara kulit sebagai bungkus dengan isi sebagai inti tidak terpisahkan. Masyarakat masih ada yang terbawa kepada persepsi penceramah yang membeda-bedakan, bahkan membenturkan antara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Di sini maka ketua dan pengurus BKM Masjid JCT Muslimin ini, ulangi, Masjid Muslimin JCT ini sangat alim memilih orang yang mumpuni pada bidangnya supaya tidak menyampaikan tasawuf menimbulkan misinterpretasi tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah saya hampir 3 tahun berceramah di sini. Bahkan jamaah di sini Pak Panglima sangat luar biasa baiknya ketika saya sakit. Terus yang sakit pinggang, mereka serentak satu jamaah ini di masjid ini mendoakan saya. Alhamdulillah sudah semakin sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan dui fungsi insani sebagai hamba Allah dan khalifah Allah, maka tentu saja tidak dapat kita bedakan antara hamba Allah dengan khalifah Allah dalam visi dan misinya, yaitu sebagai hamba Allah kita diarahkan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan fasilitas untuk menghambakan diri itu ada pada tubuh kita. Lalu pembimbing untuk beribadah itu juga disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para nabi dan rasul. Khususnya kepada kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pedoman untuk beribadah itu juga Allah turunkan dalam bentuk wahyu kalamullah, khususnya Al-Qur'anul Karim. Lebih dari itu, Nabi Muhammad Rasulullah SAW memperagakan ibadah menghambakan diri kepada Allah itu sepanjang hayatnya. Maka dalam konteks akademis, Nabi Muhammad sejak dalam kandungan dilahirkan sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebenarnya dalam hubungan akhlak telah melaksanakan ajaran Islam secara kontekstual. Tapi beliau adalah manusia biasa yang akan wafat meninggal dunia, maka Allah turunkan Al-Quran untuk pedoman sebagai pedoman tekstual untuk umatnya, agar kita ke belakang hari tidak kehilangan pedoman walaupun Rasulullah tidak bersama kita. Memahami hal yang terkait dengan kontekstual dan tekstual inilah Bapak Ibu kadangkala timbul kesenjangan, dikarenakan kemampuan kita mengeksplorasi makna dan mengeluarkan dalil-dalil yang bersifat
istinbat hukum untuk diaplikasikan. Sehingga muncul contohnya ketika sholat subuh ada yang membaca doa kunut, ada yang tidak. Ini menjadi potensi yang kadang-kala dikembangkan sebagai bahan dasar konflik. Disinilah kita perlu memahami bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu hidup tidak satu hari, telah memberikan contoh ibadah secara kontekstual, dan sepeninggal beliau Al-Quran dan Al-Hadis orisinil, otentik ada di tengah-tengah kita. Diperlukan pemahaman yang tidak sekedar cerdas, tapi juga sekaligus dapat dirasakan betapa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Maka sebagai hamba Allah, kalau sudah ada pedoman tuntunan sedemikian rupa seperti saya jelaskan di atas tadi, kita masih perlu merasakan ketika kita beribadah itu apa sih yang ingin kita capai. Pelaksanaan sholat sesuai dengan syarat dan rukun mesti. Tetapi ketika kita sholat, khususnya sholat berjamaah, apa yang ingin kita capai dengan sholat itu? Tidak lain adalah kesatuan persatuan yang kemudian menimbulkan kedamaian dalam hidup ini. Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan luar biasa menyampaikan itu kepada kita. Menurut saya Bapak dan Ibu, itu juga lah materi ceramah saya pagi ini. Apa? Dengan beribadah kepada Allah sebagai hambanya, kita akan merasakan kedamaian dan ketentraman di hati. Kalau ibadah sudah membuat kita terasa tentram, damai di hati, maka apabila tiap-tiap orang ada rasa damai dan tentram di hati, maka akan ada ketentraman di bumi. Jadi ibadah adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebagai penghambaan diri kepada Allah untuk kita pribadi supaya ada damai di hati, dalam konteks hubungan kepada Allah supaya kita tidak kehilangan kontak dan konteks, karena kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, biasanya ayat ini kalau diucapkan apalagi pagi hari di menara masjid itu pasti konotasinya ada orang mati meninggal, kata Pak Edi. Padahal ini adalah GPS rute perjalanan kita dari Allah kembali kepada Allah. Maka ketika kita sebut saja dalam tanda petik dilemparkan Allah ke planet bumi ini untuk hidup sekitar 60, 70 sampai 100 tahun, jangan lupa hubungan kepada Allah. Itulah dia ibadah. Nah, ketika ibadah kita lakukan, jangan dianggap itu beban, anggaplah itu alat yang membuat kita terus terhubung kepada Allah. Masalahnya ialah kalau ini kita umpamakan radio, kita sudah diberi instrumen untuk bisa menangkap siaran dari stasiun pusat, itulah dia kolbu. Masalahnya radio kan perlu baterai, itulah iman. Perlu dicas, itulah dzikir. Radio kan perlu antena, itulah ilmu. Antena kan perlu frekuensi, itulah wawasan makrifat. Inilah Bapak Ibu yang kita ajarkan di Masjid Muslimin JCT ini kurang lebih 3 tahun. Maka jamaahnya begitu rupa Pak Panglima, sudah hampir jam 7 mereka masih tetap tenang di sini. Kalau kita bikin sampai jam 9 pun mereka tenang insya Allah. Kenapa? Ketenangan itu ada di hati. Kalau di masjid pun kita tidak tenang, ini rumah Allah, tempat beribadah menyembah Allah, lalu di mana lagi kita mau tenang? Betul Bu? Di mana Ibu bisa tenang? Oh, bermacam-macam di situ, aneka ragam bahan yang akan kita beli. Kadang-kadang untuk milih saja 1 jam, yang dibeli cuma 3 macam. Itulah pemborosan waktu. Tapi di sini tidak ada yang boros, hanya bernilai ibadah. Sholat subuh memang cuma 2 rakaat, tetapi karena berjamaah diberi Allah nilai. Kalau kita kerjakan bersama sholat isya tadi malam yang juga berjamaah, seperti sholat penuh, full night. Ditambah lagi majelis taklim yang kita ikuti dari awal sampai akhir, seperti mengerjakan 100 rakaat sholat sunnah sampai 1000 rakaat sholat sunnah. Luar biasa keberadaan kita di sini. Alhamdulillah.
Demikian Bapak Ibu ceramah saya bagian yang pertama, yaitu berfungsi insani sebagai hamba Allah. Masih bisa diteruskan? Andai kata Bapak Ibu tidak berikan support, tetap saya teruskan. Karena materi sudah dirancang, tidak selesai pasti panitia akan mengurangi. Tapi kalau sempurna pasti panitia akan menambah, itu pasti. Saya tunjuk Pak Erik selesai karena polisi sudah mengatakan semua. Sebagai khalifah Allah Bapak dan Ibu, kita juga punya titik temu dengan fungsi kita sebagai hamba Allah, yaitu harus beriman, harus berilmu, dan harus taat beribadah kalau sebagai hamba Allah, sehingga terjadi dalam diri kita ketagihan beribadah. Ayahanda Pak Nur, harus ada rasa ketagihan beribadah. Ini dalam ilmu tasawuf namanya asyik maksud, rasa tagih beribadah. Kalau tidak rasa tagih beribadah, maka ibadah itu kadang-kadang terasa kepada kita beban, terasa kepada kita sesuatu yang menyulitkan. Ini kita kan orang-orang yang tagih beribadah. Ketagihan sholat subuh berjamaah, alhamdulillah tidak perlu dihitung. Tapi karena kita selalu melihat dan ikut ke sini, Pak Eri yang setia menghitung 33 kali. Alhamdulillah, tidak usah dihitung, tetapi hitungannya memang tetap ada. Kan sama dengan saya ceramah, saya tidak usah menghitung, tetapi panitia kan pandai menghitung. Maksudnya menghitung jamaah ada berapa orang, ya. Nah, berapa lama. Nah, sebagai khalifah Allah kita juga memerlukan iman, ilmu, karya. Bapak dan Ibu, sebagai khalifah Allah yang Allah beri dalam diri kita ini instrumen pada tubuh yang sempurna untuk digunakan mengelola semesta jagat raya, khususnya planet bumi. Bukankah semuanya sudah ready, siap untuk dikelola? Dalam mengelola itu kita memerlukan ilmu. Maka kalau kita kembali kepada fit and proper test, tatkala malaikat yang mewakili makhluk terdahulu mengajukan nota ketidakpahaman, kenapa diangkat makhluk satu lagi yang merupakan masterpiece ciptaan Allah yang terbaik, yaitu manusia? Allah memuji dengan ilmu. Allah katakan, kalau kalian memang keberatan, tunjukkan argumennya, lalu coba, apakah kalian bisa menjadi khalifah di bumi? Sebutkan nama-nama benda-benda yang ada di bumi itu. Mereka semua terdiam dan mengatakan, kami nggak tahu, sesungguhnya engkau yang tahu, baik yang nyata maupun yang gaib. Allah di balik itu tentunya berskenario. Apa? Memberikan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada mereka, yaitu ilmu. Wa annama adama al asma'a kullaha. Maka Allah ajarkan ilmu kepada manusia, yaitu kita anak cucu Adam ini. Dengan ilmu itulah kita bisa berkarya. Dengan ilmu itulah kita bisa mengolah apa-apa yang ada di alam ini. Ketika itu kita olah hasil untuk menjadi satu manfaat, bukan untuk kita saja. Maka Bapak Ibu, dalam kemampuan mengolah materi sumber daya alam yang bersifat baku inilah kadang-kadang tingkat kemampuan kita berbeda-beda sesuai dengan ilmunya. Sebagai ilustrasi Pak Panglima, kalau kita jalan-jalan ke Brastagi, lalu di pertengahan jalan kita mampir ada pemandangan yang indah, biasanya ada sekelompok rombongan terus turun sebentar. Maaf, saya sudah dari tadi menahan terus ini, saya mau ke toilet, ada yang ke toilet, betul? Ada yang rombongan kedua, wah ini bagus ini tempat foto, yuk kita selfie, jepret, 1, 2, 3, breng, selfie, betul? Rombongan ketiga ngeliat, kok nggak ada warung di sini ya? Kok cuma ada tempat, mohon maaf berhenti sebentar terus itu ada toilet. Muncul yang keempat, ini wilayah cocok dijadikan tempat membangun rumah makan. Biasanya suku apa ini kira-kira? Aceh, Melayu, Jawa, atau apa? Apa? Padang. Bapak yang bilang bukan saya.
tapi tentu saja ini contoh tentang tradisi kita dalam kemampuan berpikir menganalisa sesuatu. Muncul orang asing yang datang dari luar negeri ke tempat kita, lihat sekitarnya. Wah, di balik sana ada pemandangan gunung yang indah. Gunung itu batunya jenis apa ya? Coba nanti kita datang lagi bersama tim. Kita periksa, kita survei, kita eksperimen batunya itu. Kalau memang cocok untuk batu yang kita akan cetak menjadi granit, kenapa tidak? Kan bisa 2 juta 1 meter. Lalu orang-orang Islam kita suruh beli ditempel di masjid, padahal mereka non-muslim dan non-pribumi. Maka harga tanah yang mereka cetak jadi granit itu lebih mahal dari harga tanah yang per meter 2 juta di kota Pematang Siantar, Pak Ridwansyah. Begitulah tingkat kemampuan kita dalam mengembangkan ilmu. Sehingga di antara kita perlu ada yang cerdas, yang sangat cerdas dan jenius. Yang cerdas dan jenius itu ketika mampu mengelola alam ini bermanfaat kepada manusia, bukan untuk dirinya sendiri, untuk didistribusikan sebagai amal soleh yang bersifat fardu kifayah. Selama ini Bapak Ibu, sama dengan ayat yang saya bacakan tadi itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita menyebut fardu kifayah, selalu konteksnya adalah urusan orang meninggal. Padahal fardu kifayah itu adalah urusan orang hidup. Orang meninggal saja diurus, apalagi orang hidup. Apa? Kepentingan orang banyak yang tidak semua orang bisa memikirkannya dan melakukannya, seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, ekonomi, pasar, mal, perbankan dan lain-lain. Alhamdulillah di sini ada tokoh yang mampu untuk itu. Pak Nur punya rumah sakit Bidadari menuju 5. Alhamdulillah itu fardu kifayah. Terus ada kita mungkin yang mendirikan lembaga pendidikan, termasuk Buya MS yang membangun pesantren tasawuf dan tahfidz Quran yang dikunjungi oleh Bapak Pangdam tanggal 30 Oktober 2020 yang lalu. Subhanallah, beliau pada safari subuh sudah sampai ke pesantren kita jam 7:30 pagi dan baru pulang setelah zuhur jam 1:30. Betapa beliau sangat kerasan dan cinta kepada masjid dan pesantren. Alhamdulillah. Kembali kepada bagaimana sebagai hamba Allah kita mengelola alam ini. Ketika sudah terwujud sesuatu yang kita hasilkan dengan karya karena ilmu dan teknologi, ayolah kita bagi kepada sesama. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang kamu dapat bagilah kepada sesama. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai dan memberikan kepada saudaramu apa yang kamu inginkan untuk dirimu. Bapak dan Ibu, saya katakan di depan tadi, ibadah adalah merupakan penghambaan diri kepada Allah untuk mencapai kedamaian di hati. Tetapi kehalifahan kita sebagai hamba Allah untuk berkarya di muka bumi ini adalah mewujudkan amal soleh agar tercipta kedamaian di bumi. Pertanyaannya di ujung ceramah saya ini ialah kenapa terjadi perang? Kenapa terjadi perang? Rasulullah Muhammad SAW adalah panglima perang. Ada berbagai riwayat yang mengatakan perang ada 27 kali, beliau ikut 17 kali. Ada mengatakan 19 kali, beliau ikut 8 kali. Ada mengatakan 38 kali, beliau ikut 27 kali. Pertanyaannya ialah, kalau beliau berperang, adakah beliau membunuh? Tidak. Tidak pernah sekalipun beliau membunuh ketika ikut berperang. Bahkan orang-orang yang kalah, ditawan, itu dimanfaatkan untuk mengajar, menulis, dan membaca. Jadi peperangan adalah instrumen untuk mencapai kedamaian. Saya menyimak dan menulis apa yang disampaikan oleh Bapak Pangdam tadi. Bertempur bagi kita adalah alat untuk mempertahankan kedamaian dan kedaulatan. Maka dalam Islam berperang itu diatur. Apabila kamu sedang perang dan ada anak-anak, jangan dibunuh atau terkena sesuatu yang dapat mematikan. Apabila ada wanita dan orang tua, lindungi. Apabila ada rumah ibadah, lindungi. Ini adalah wujud betapa Islam itu rahmatan lil alamin. Masalahnya ialah kita oknum-oknum umat
Islam sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sudah sampai di manakah khalifahan kita untuk bisa mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan di muka bumi ini? Maka kata kuncinya Bapak Ibu ialah hamba Allah itu tagih beribadah, ketagihan beribadah karena memiliki iman, ilmu dan ketaatan. Khalifah Allah itu suka berkarya menyenangkan orang lain dan dia bahagia karena punya iman, ilmu dan keterampilan berkarya. Marilah kita satu padukan ini dalam diri kita sebagai dui fungsi insani, khalifah Allah dan hamba Allah di muka bumi. Insya Allah ke depan umat Islam akan jaya seperti di zaman Rasulullah sampai ke belakang pasca beliau, di zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin, terutama di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Insya Allah. Kesimpulan, Bapak Ibu, dari ceramah yang saya sampaikan 21 menit ini, kita ingin satu, meningkatkan kembali ketaatan beribadah kepada Allah sebagai hambanya dengan rasa tagih. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, tak ada yang memisahkan kita dengan Allah, serasa bersatu. Tetapi tidak seperti bersatunya gula dengan air, tetapi seperti bersatunya kita di masjid ini. Kita satu masjid ini, tapi kita adalah pribadi masing-masing. Yang kedua, mari kita laksanakan fungsi kita sebagai khalifah Allah untuk berbuat yang terbaik dan bermanfaat kepada sesama. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, supaya kita menjadi rahmat bagi semesta alam, khususnya kepada kita sesama manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, menyempurnakan keagamaan kita yang barokah pada hari yang penuh dengan kesibukan dan kedamaian ini, mari kita berdoa. Saya baru kedatangan sahabat saya tercinta, adik saya Dr. Haji Amhar Nasution MH. Selamat datang Ustaz. Dia baru ceramah di Masjid Al-Khairiyah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakas syukru ala ni'mataka ilaina bi hadzal yawm bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma nuhsi sana'an 'alaika anta kama anta 'ala nafsi. Falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha anna abada. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan bi barakati wa bi hikmati hadhihi ta'lim. Allahumma rabbana anzil rahmata wan ni'mata wal maghfirah wal barakata was sihhata wal afiyah wat taufiq wal hidayah alaina hadhil jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, kami bersyukur atas rahmat dan nikmat-Mu yang Engkau perkenankan kami gunakan hari ini berkumpul di Masjid Muslimin JCT melaksanakan salat fardu subuh berjamaah sebagaimana kewajiban kami, ditambah dengan hadirnya Bapak Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Haji Ahmad Dhani Charlim SDMSI selaku pembina Safari Subuh Arafah Sumatera Utara dengan seluruh rombongan. Jadikan ini ya Allah amal ibadah kami yang ikhlas dan mendapat ridho-Mu. Jadikan ini ya Allah pendidikan dan pengajaran serta motivasi kepada umat untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Jadikan ini ya Allah wadah untuk kami senantiasa suka berada di majelis ilmu, majelis ibadah dan majelis silaturahmi. Ya Allah ya Rabb, rahmati kami semua yang ada di sini dan keluar
sementara di rumah masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Wa sallallahu ala khairi halqi sayyidina Muhammad bin Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum